Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hersake Sangki dengan NIM F1E22237 dari Prodi Teknik Elektro Ruang R001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang osilayar model. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa definisi dari osilayar model. Misalnya, setiap komputer mempunyai kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda, tergantung pada merek dan tipenya. Sebagai contoh, Apple dan IBM. Kemudian juga seperti handphone, ada yang dari iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, dan Xiaomi untuk vendornya berbeda-beda. Dengan vendor yang berbeda-beda ini, komunikasi antara perangkat satu dengan perangkat yang lain itu akan sangat sulit dilakukan karena setiap vendor ini menggunakan protokol atau format data yang berbeda-beda sehingga ketika mereka akan berkomunikasi antara vendor satu sama dengan yang lain, maka itu akan sangat sulit dilakukan. Nah, oleh karena itu, sebuah perusahaan yang bernama ISO ini membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI Layer Model. OSI Layer Model inilah yang mendefinisikan standar untuk bagaimana menghubungkan komputer-komputer atau perangkat-perangkat dari vendor-vendor yang berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa OSI Layer adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Sekarang kita akan membahas apa sih fungsi dari oscillator model ini. Nah, fungsi dari konsep oscillator adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. Nah, misalnya saat terjadi gangguan tidak dapat mengakses jaringan internet pada komputer, gangguan ini dapat bermula terjadi pada salah satu layer OSI. Memeriksa susunan struktur layar OSI dapat memudahkan kamu untuk menemukan awal munculnya gangguan yang dialami. Akan tetapi, tidak semua komputer dan penyedia jaringan internet kini menggunakan protokol model ini. Masuklah kita pada materi tentang 7 OSI layar dan penjelasan prosesnya, di mana seluruh susunan layarnya bekerja secara berurutan, namun masing-masing dari lapisan mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda. OSI layer terbagi ke dalam 7 layer atau 7 penomoran lapisan. Yang perlu diperhatikan di sini, untuk penomoran lapisannya tidak dimulai dari atas, melainkan dimulai dari bawah, dengan artian layer satunya adalah layer paling bawah. Antara lain sebagai berikut. Layer 1 yaitu fisikal, layer 2 yaitu data link, layer 3 adalah network, layer 4 adalah transport, layer 5 session, layer 6 presentation, dan layer yang ketujuh yaitu application. Nah, apa sih aplikasi layar? Aplikasi layar lapisan yang ketujuh lapisan ini terjadinya interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsional jaringan. Beberapa contoh protokol yang ada di layar ini seperti HTTP, SMTP, dan protokol lainnya. Nah, yang kedua yaitu presentation layer atau lapisan yang keenam. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Lapisan ini akan memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Selanjutnya yaitu session layer atau lapisan kelima. Lapisan ini membuka tutup saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikan tetap terbuka ketika data sedang dikirim. Kemudian transport layer atau lapisan yang keempat, yaitu ini berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data
tersampaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu data link layer atau lapisan yang kedua. Data ini bertugas membuat atau mengakhiri sebuah koneksi antara dua node atau jaringan yang terhubung secara fisik. Data link layer ini juga memecah data dari network layer menjadi bagian-bagian kecil yang disebut frame, lalu mengirimkannya ke tujuan. Hampir sama seperti network layer, intinya lapisan ini juga mengontrol aliran data dan memeriksa kesalahan yang terjadi. Yang terakhir yaitu lapisan yang pertama atau physical layer. Ini adalah lapisan yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Adapun untuk cara kerja dari OC layer, yang pertama application layer akan mengirim data yang diminta pengguna pada perangkat yang menerima data. Setelah itu, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Kemudian akan dibuat sesi perjalanan data hingga proses pengiriman data selesai. Sesi ini dilakukan pada session layer. Setelah itu, pengirim akan melakukan pemecahan data pada transport layer, kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. Lalu network layer akan membuatkan alamat untuk mengarahkan agar data bisa sampai di tujuan dengan benar. Setelah data dibuatkan alamatnya, kemudian data akan dibuat menjadi bentuk frame. Kemudian pada lapisan utama OC layer terjadi pertukaran data tersebut, yaitu data akan melewati perantara jaringan transport penerima. Setelah itu proses akan berbalik, yaitu dari physical layer ke application layer. Masuklah pada ilustrasi OC layer model. Perlu diingat lagi bahwa data itu dikirim dari titik sumber ke titik tujuan, dan data yang dialirkan mulai dari layer paling atas dari titik sumber atau application layer diturunkan sampai dengan physical layer. Setelah sampai di physical layer, datanya akan berubah menjadi bit, dan bit itulah yang akan ditransmisikan dengan menggunakan media jaringan ke sisi penerima. Di sisi penerima atau destination, data akan diterima dalam bentuk bit physical layer-nya. Lalu, bit tersebut akan diubah bentuknya menjadi data link layer. Di sini dilakukan pengecekan. Jika sudah valid, diteruskan naik ke layer ketiga atau network layer. Dan di network layer, dicek lagi apakah benar alamat IP tujuannya adalah alamat dari komputer ini. Kalau benar, maka datanya diterima, tapi kalau tidak, datanya akan dibuang. Lalu dinaikkan lagi ke layar transport. Berarti setiap segmennya diurutkan berdasarkan squares number atau nomor urut sehingga terbentuklah data yang bisa diteruskan ke layar di atasnya. Beginilah lebih kurangnya penjelasan data dari titik sumber ke titik tujuan. Masuklah pada 4 lapisan pada TCP/IP model. Terkait perubahan datanya dalam jaringan komputer, selain OSI model, kita juga mengenal yang namanya TCP/IP model. Jadi, pada jaringan OSI model akan membagi ke dalam 7 layer atau 7 lapisan, sedangkan TCP/IP model hanya membagi 4 lapisan atau 4 layer. Ini adalah nama dari layer TCP/IP model. Ada network access layer, internet layer, transport layer, dan application layer. Application layer pada TCP/IP model itu mengkonvert 3 layer yang dari OSI model, sedangkan transport layer pada TCP/IP model itu setara dengan transport layer pada OSI model. Internet layer pada TCP/IP model itu setara dengan network layer pada OSI model. Lalu akses layer pada TCP/IP model itu setara dengan 2 layer bawah dari OSI model. Setara dengan 2 layer bawah pada OSI model. Lebih kurangnya seperti itulah ilustrasi, dan perlu diingatkan juga bahwa kedua model ini memang membagi layernya berbeda, tetapi memiliki kemiripan atau kesetaraan.
Kesimpulannya yaitu model OSI merupakan kerangka kerja fundamental yang sangat penting dalam dunia jaringan komputer, menawarkan panduan terstruktur untuk memahami dan mengelola proses komunikasi data. Model OSI terdiri dari 7 lapisan dengan fungsi khusus, fisikal, data link, jaringan, transport, session, presentation, dan application. Sedangkan protokol TCP/IP yang merupakan standar utama dalam komunikasi internet mencakup 4 lapisan: network, access layer, internet, transport, dan application. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.